Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan Yasmin Atania. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Dan kita akan ke informasi selanjutnya berkaitan dengan seorang petani warga Kalialia, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang diterkam buaya saat sedang mencuci kaki di kali samping kebun miliknya. Korban luka gigitan di tangan, lutut dan juga kaki. Serem banget digigit buaya. Warga Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara harus mendapatkan perawatan serius oleh tim medis usai diterkam buaya. Korban menderita luka-luka di tangan, lutut, dan kaki akibat gigitan buaya di Kali Kantalai. Korban diterkam buaya saat sedang mencuci kaki di kali. Ia sempat diseret buaya namun dapat menyelamatkan diri. Usai diterkam, istri korban berteriak memanggil bantuan. Korban dibawa ke Puskesmas Bungi untuk pertolongan pertama dan dirujuk ke Rumah Sakit Siloam karena akan melakukan operasi. Itu dia mau turun cuci kakinya, langsung diterkam buaya. Secara kebetulan cuman orang ini agak kabur juga. Dan sasarannya terekamannya itu di betisnya tembus ya? Tembus betisnya dan sampai patah tulang di bawah lutut. Kasus buaya menyerang warga di Kali Kantalai sudah 2 kali terjadi. Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengimbau agar warga berhati-hati. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pengedar narkoba jaringan internasional ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Dari kedua pelaku, polisi menyita 2,6 kg sabu, ribuan ekstasi serta pil Happy Five. Kedua tersangka ditangkap di 2 lokasi yang berbeda. Tersangka ML ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan HR Subrantas, Pekanbaru. Sedangkan MG ditangkap di sebuah hotel di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Dari 2 pelaku, polisi menyita 2,6 kg sabu, hampir 5.000 butir pil ekstasi, dan 215 strip Happy Five. Kedua pelaku sudah 2 bulan mengedarkan narkoba di Pekanbaru dan merupakan kurir jaringan internasional. Mereka beraksi atas kendali seseorang dan mendapatkan upah sebesar 3 juta rupiah per kilogram. Dari kedua tersangka ini, mereka sudah bekerja di Kota Pekanbaru ini kurang lebih sekitar 2 bulan. Dari pengakuan tersangka, mereka sudah berhasil menjual ataupun mengedarkan sabu sebanyak 14 kilo atau 14 paket besar. Tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, Musabakoh Tilawatil Quran MTQ ke-54 tingkat Kabupaten Tangerang sukses digelar. Selain sebagai syiar Islam, gelaran MTQ juga bisa menghidupkan ekonomi masyarakat. Parade defile kontingen dari 29 kecamatan memeriahkan rangkaian MTQ ke-54 tingkat Kabupaten Tangerang yang akan berlaga dalam 59 kategori. Kategori tersebut meliputi usia dewasa pria dan wanita, remaja putra dan putri, dan kategori anak putra dan putri. Pemukulan beduk oleh penjabat Bupati Tangerang Andi Oni dan Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Tangerang Muhammad Maisal Rashid menjadi penanda dimulainya gelaran ini. 14 lokasi arena diantaranya gedung serbaguna, sekolah, dan sejumlah masjid disulap menjadi lokasi 9 cabang perlombaan. Di antaranya cabang tilawah, tahfidz, tafsir, cabang Qiraatul Kutub, Musabakoh Syahril Quran atau MSQ, Musabakoh Fahmil Qutan atau MFQ, Hizful Hadis, Musabakoh Makal Quran atau MMQ, dan cabang kaligrafi. Pada MTQ kali ini, Kecamatan Soler berhasil menjadi juara umum, menggeser Kecamatan Kosambi sebagai juara sebelumnya. Kabupaten Tangerang semakin dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti MTQ di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Kami akan berjuang secara maksimal karena proses penyaringan ini dimulai dari tingkat desa, kelurahan, di kecamatan, sampai akhirnya di tingkat kabupaten. Yaitu kami berharap mudah-mudahan kami kembali lagi menjadi juara umum MTQ di tingkat provinsi. Bahwa hasil
Musyawarah Viral Lingkungan ke-58 ini, insya Allah kami dari panitia dari RT 3 Kabupaten Tangerang atas perintah Pak Bupati mempersiapkan untuk melaksanakan pembinaan yang akan kita lakukan selama 6-7 bulan menjelang MTQ tingkat provinsi Banten. Kita akan panggil lagi juara-juaranya untuk bisa melaksanakan persiapan dalam rangka kita menyongsong MTQ tingkat provinsi Banten. Selain menjadikan syiar Islam, pelaksanaan MTQ tahun ini juga berdampak langsung kepada ekonomi masyarakat setempat. Dari Tangerang, Banten, iNews melaporkan. Sebuah inovasi dan pengembangan dalam pelayanan kesehatan kian ditingkatkan di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, HS Samsuri Mertojoso. Pemirsa, layanan DSA Digital Subtraction Angiography, yaitu pelayanan pemeriksaan dan tindakan terhadap masalah di pembuluh darah, terutama di kepala, kini hadir di dalam Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Tindakan penanganan pertama dilakukan sekaligus soft launching dihadiri mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan bersama Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Andes Imam Sugianto dan jajarannya. Cara ini diklaim berhasil menangani berbagai pasien yang mengalami stroke. Diperkirakan 40.000 pasien telah mencoba metode ini sejak tahun 2004 dan mulai banyak peminat pada tahun 2010. Suatu tindakan terapeutik yang digunakan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi hidup bagi pasien-pasien yang mempunyai problem di kepala, khususnya di pembuluh darah, seperti misalnya stroke ataupun malformasi dari arteri.